Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan lagi hari ini setelah kita vakum 2 tahun ya, hampir 2 tahun gara-gara COVID ya. Kita lanjutkan lagi pada poin yang ke-6 dari Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhah. Ya, fi du'ai mujiban liya'sika. Jangan sampai keterlambatan pengkabulan Tuhan terhadap doamu, padahal engkau setiap saat selalu berdoa, tapi doanya lambat dikabulkan oleh Allah. Itu dipesankan mujiban liya'sika, jangan sampai engkau berputus asa. Ketika engkau berdoa berlama-lama tetapi juga pengkabulannya belum juga datang, jangan sampai kamu terjerumus dalam keputusasaan. Itu pesannya. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah sudah menjamin bahwa doamu akan dikabul oleh Allah. Au kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu yang harus kita yakini, bahwa doa kita pasti dikabul oleh Allah. Tetapi bagaimana Allah mengabulkannya? Fima yahtaruhu laka. Yang dikabul adalah sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihanmu. Tapi Allah yang akan memilihkan bagaimana mengabulkannya, kapan mengabulkannya, caranya seperti apa. Allah yang memilih, yang menentukan. La fima tahtaruhu li nafsika, bukan pilihan untuk dirimu, tapi Allah yang memilihkan. Wa fil waqti alladhi yuridu, dan juga waktunya apa yang diinginkan Allah. Kapan dijabahnya, hari ini, hari besok, bulan depan, tahun lagi, biar Allah yang menentukannya. La fi al-waqt alladzi turidu, bukan waktu engkau yang menentukan. Jadi bagaimana Allah mengabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Kalau terlambat, jangan putus asa. Kapan dikabulkannya, Allah yang menentukan. Apa yang dipilih oleh Allah, Dia yang menentukan. Waktunya kapan, Allah yang menentukan, dan caranya bagaimana, Allah yang menentukan. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Saya melihat banyak orang berdoa, lahiriahnya doa, yang selalu diawali dengan Allahumma, Allahumma, atau ya ilahi, ya rabbi, atau rabbana, dan sebagainya. Tapi ternyata saya merasakannya orang itu tidak berdoa kepada Allah, tapi lagi ngatur Gusti Allah. Seorang berdoa begini isinya, ya Allah, mudah-mudahan sawah saya hari ini panennya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan rumah kontrakan saya yang di Jakarta laku semua. Mudah-mudahan orang yang banyak yang pada utang sama ya saya pada bayar semua.
mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan kirim duit. Ya, dia meminta bermacam-macam permintaan. Suatu ketika malaikat datang menanya orang yang berdoa, sirang raikin ya lu apa? Begitu panjang doamu, sabarnya jadi, rumah kontrakannya laku, orang upah bayar utang, mau apa sebetulnya? Emang malaikat, saya ingin naik haji. Ditegur oleh malaikat, bukan begitu cara berdoa kepada Tuhan. Langsung saja to the point, ya Allah saya pengen naik haji. Jadi itulah berdoanya, intinya doa aku ingin naik haji. Bukan ngatur Allah suruh menjadikan padi, ngatur Allah suruh melakukan rumah kontrakan, menyuruh Allah anaknya kirim duit. Itu namanya merintah Tuhan namanya. Orang sana ponakan sih dah Gusti Allah. Pak kepala sekolah pulang ke rumah, memanggil istrinya, mah cobek berbet jebol, uleg dapur lagi, nih piring, sendok, garpu, sabrang, bawang. Istrinya nanya, Abi minta apa? Pengen mangan, jangan ngomong bermangan. Allah terlalu sibuk, ya ngasih makan, ngurusin alam semesta, bukan hanya kamu saja kok. Ya ngomong dengan Bapak Presiden juga nggak bisa bertele-tele tuh, to the point saja. Ya begitu datang, mohon maaf Bapak Presiden, saya mengganggu waktu Bapak. Ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk menemui Bapak. Dan ketiga, maksud saya menyiapkan proposal, Bapak Kancuar ini lagi bikin lab, mohon dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan begitu bicaranya. Bukan cerita macam-macam, nanti beli semuanya bikin harga. Ngapain? Allah semua tahu apa yang kita inginkan. Jadi ini yang jadi persoalan. Banyak sekali orang berdoa, kelihatannya berdoa, tapi nyatanya lagi ngatur Gusti Allah. Itu satu poin. Yang kedua, nanti kita di sini kita masuk kita kembangkan dalam diskusi ya. Yang kedua, keterlambatan doamu jangan sampai menimbulkan putus asa. Artinya belum tentu orang yang doanya cepat dikabul itu orang yang dekat dengan Tuhan. Belum tentu orang yang doanya tokcer dia waliullah. Dan belum tentu orang yang banyak maksiat doanya cepat dikabul itu dekat dengan Allah. Enggak juga. Enggak mesti juga orang yang banyak dosa doanya tidak dikabul-kabul, bisa dibalik-balik. Ini adalah satu kenyataan yang kita hadapi sehari-hari dalam beragama. Nah, di sini kita bukan lagi berbicara sebagai umat yang beragama. Kitab ini lagi menerangkan bagaimana kita bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ada orang bertuhan tapi agamanya nggak jelas. Ini Al-Hikam ini lagi berbicara kita sebagai hamba Allah yang bertuhan. Jadi bicaranya adalah dengan ketuhanan. Jadi artinya bahwa saya mau cerita dulu. Ada seorang waliullah, kekasihnya Allah. Dianya cinta Allah, Allahnya mencintai dia. Dia berdoa sudah 20 tahun tidak pernah dikabul-kabul oleh Allah. Sehingga malaikat sepenuh langit melihat seorang kekasih Allah itu rupanya empati juga rupanya.
Sehingga dia protes kepada Tuhan, ya Allah, ada kekasihmu yang benar-benar mencintaimu, kenapa doanya tidak kau kabulkan? Kata Allah, malaikat, aku juga tahu dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Lalu malaikat bertanya, kenapa tidak kau kabul? Dijawab oleh Allah, sengaja aku tidak kabul permintaannya karena aku senang melihat derai air matanya. Masuk akal enggak? Mana cewek? Ini cewek ya. Andaikan engkau itu, aku benci kepadamu, aku tidak suka dengan godaan-godaanmu itu, ya kan? Sering melek-melek sih. Ya, engkau datang kepadaku dan minta uang untuk beli jilbab. Buya, minta duit dong, berapa? 150 buat beli jilbab. Nih, wis les mana? Karena aku tidak suka melihat mukamu itu. Langsung saya kasih sama, nyebelin. Tetapi ketika yang datang itu kekasih saya, dan dia datang minta uang sama, beli jilbab juga. Dia datang, Juleka, apa kabar? Sehat. Mari masuk itu. Mas siapa? Sendirian aja. Nek apa vaksinnya? Nek kopayo. Dari sana jam berapa? Mama sehat, bapak sehat, kucingnya sudah lahir belum? Pisangnya di depan rumah dan ditegur belum? Semuanya saya tanyakan, saya ngajak ngobrol, pelakaplik sampai asar. Setelah itu baru saya kasih. Silakan dijawab. Kenapa tidak segera saya kasih dan supaya segera pergi ke Tegal Gubuk beli jilbab? Betul nggak? Justru karena kedekatan itulah maka menyebabkan kita diijabah oleh Tuhan berlama-lama. Kalau iya kita ingin menyenangkan Tuhan, kalau Tuhan senang melihat aku menangis, biarkanlah aku menangis. Kalau Tuhan senang aku dalam keadaan sakit, biarkanlah aku sakit. Yang penting Allah senang kepada kita. Itu adalah yang penting asal engkau bahagia. Kan gitu kata lagunya tuh. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi bahwa tidak dikabulnya doa itu bukan berarti doamu ditolak. Oleh karena itu tidak usah berputus asa. Lanjutkan doamu. Ya, karena doa yang semacam itu akan semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu putus asa. Nah, kemudian dari sisi perspektif psikologis, dengan adanya engkau terus berdoa setiap saat, pagi, sore, dan siang malam, dan itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam doa ini artinya di dalam dirimu masih ada harapan. Doa itu adalah satu indikator bagi saya bahwa orang itu masih merawat harapan yang ada di dalam hatinya. Selagi engkau gagal berulang kali, jatuh berkali-kali, ketika engkau masih ada harapan, dapat kupastikan engkau akan bangun kembali. Betul enggak? Tetapi ketika harapan sudah pupus dan engkau terjatuh, kalau sudah putus asa, engkau tidak akan bangkit kembali. Sekalipun engkau terjatuh, gagal, rugi dan sebagainya 100 kali, tetapi ketika engkau masih bangkit lagi, engkau belum gagal. Itu hanya
keberhasilan yang tertunda, dan pasti wabasyiri sabiri, berilah kabar gembira orang yang sabar. Keberhasilan kita itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi harapan perlu dirawat. Nah, dalam kesempatan ini ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan siswa-siswa yang saya cintai, tidak usah mencari psikiater, nggak usah mencari psikolog untuk memberikan sugesti kepada dirimu supaya harapan tetap ada, supaya semangat tetap ada. Nggak usah, berdoa sajalah kepada Tuhan, dengan sendirinya akan memunculkan harapan-harapan. Al-amal itu penting sekali. Tidak mungkin ada orang berbuat sesuatu kalau di dalam dirinya tidak ada harapan. Betul nggak? Dan putus asa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya meyakini aku tidak mampu, sampai meyakini aku sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, kalau sudah meyakini tidak ada gunanya lagi, tidak ada harapan hidup layak, maka dia akan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Dan ini terjadi setiap saat. Akhirnya beli begon, beli tambang, gantung diri. Itu dari keputusasaan. Makanya Allah memberitahukan, jangan pernah engkau berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang yang kafir. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Rawatlah harapanmu, ya. Cita-citamu, yang harapanmu, ya, semangatmu terus dikawal dan dirawat dengan baik. Jangan sampai kita terjerembab pada keputusasaan yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya bahwa keterlambatan doa itu sendiri salah satunya karena itu, atau juga kemungkinan lagi saya tambahkan di luar teks ini, sebabnya doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena keinginanmu tidak jelas maunya apa. Ini perlu diperhatikan. Banyak orang berdoa tidak jelas. Dari mulai isi doanya sendiri sampai setengah jam dia berdoa dengan bahasa Arab dan dianya tidak bisa bahasa Arab. Sampai kita amin-aminnya capek. Amin. Enggak turun dulu juga. Doa kunut dibaca, doa angkasa nubuat dibaca semuanya. Apakah betul itu semuanya kau minta? Ternyata ketika ditanya, engkau minta apa? Tadi doa isinya apa? Enggak tahu. Ini sehari-hari saya melihat orang berdoa menggunakan bahasa asing yang dia tidak paham. Jadi minta apa sebetulnya? Iya. Karena kita di masyarakat santri, kalau orang berdoa pakai bahasa Indonesia, camplang. Ya kan ya. Nggak enak tuh. Wahai Tuhanku yang maha dan pengasih, aku mohon kepadamu dengan berenaka. Itu salah satu psikologinya, nanti bisa dalam kajian psikolinguistiknya. Ya, tidak jelas. Banyak orang datang kepada saya
minta doa supaya warungnya laris, lumayan kanggo sangu ibadah, istilahnya sangu ibadah, artinya supaya dagangnya laris, rezekinya lancar, supaya saya ada bekal untuk ibadah. Allah tahu itu hanya kamuflase bekal ibadah. Di dalam otaknya dia pengen kawin lagi, tahu kok Allah. Ya, jadi satu tidak jelas, dua tidak jujur, nggak jelas. Termasuk orang bikin pesantren, kenapa tidak jadi sampai bubar? Ya karena nggak jelas. Dia tuh mau ibadah atau mau cari duit. Ya, berjuang pengen jadi wakil rakyat, apa cari duit, apa ingin membela rakyat. Itu Allah tahu semua kok. Jangan dusta terhadap dirimu sendiri. Bagaimana Allah mengabul doamu kalau engkau mendustai dirimu sendiri? Jadi satu sebabnya tidak dikabul karena kita doanya tidak dipahami, doanya tidak jelas, dan kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Itu keterlambatan. Mudah-mudahan ya opsi yang terakhir inilah yang menjadi masalah. Kenapa tidak dikabul? Karena Allah sangat mencintai. Amin. Ini enggak. Jadi tidak dikabul karena Allah sangat cinta kepada kamu, sehingga tidak dikabul oleh Allah semacam itu. Nah, selanjutnya itu ya, fahuwa dhamina laka al-ijabah fi ma yahtaruhu laka. Allah menjamin akan mengabulkan, pasti akan mengabulkan doamu, ya. Tetapi nanti Allah yang memilih, Allah yang menentukan bagaimana cara mengabulnya. Artinya begini, saya minta mobil, ya katakan minta, walaupun nanti sebenarnya saya nggak minta juga sih. Saya pengen mobil Mercedes S500. Ternyata dikasihnya bukan Mercedes, BMW dari 7. Mau nggak? Mau nggak? Jadi saya nggak usah kecewa. Berarti Allah, apapun yang dipilih oleh Allah pasti itu yang paling bagus. Nah, anak-anak kita yang tidak ngerti berlian pengen beli berlian, akhirnya yang gemerlap, yang besar, saya beli ini, ternyata apa? Beli, ya bukan berlian. Berliannya kecil-kecil, jadi akhirnya nggak dibeli. Jadi kalau kamu tidak ngerti ilmu berlian, mau beli berlian, nanyalah kepada orang yang ahli berlian. Betul nggak begitu? Kalau kamu ingin cari perempuan untuk menjadi istrimu, ya nanyalah kepada orang yang ahli di bidang perempuan, yang mengerti psikologi perempuan. Nanya sama Buya Sakur. Gue dihitung lampenya kandel, nah merepek gitu. Bahkan lampenya tipis, tukang ngerasain wong. Iya, ini rambutnya lurus, sifatnya begini, iya kan? Jadi artinya jangan asal memilih. Jadi biarkan Allah yang memilih, pasti lebih baik. Nah, ini sesungguhnya sampai terjadi karena salah paham ini. Dia beli baygon di pasar Kota Semaya dan diminum sendiri karena dia mengalami stres, karena tunangannya ternyata berselingkuh, pacaran lagi. Kita tidak bisa membaca ayat-ayat Allah, ya, karena kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketuhanan, tapi dengan syariatnya saja, sehingga akhirnya salah paham. Ceritanya ini,
si perempuan ini sudah tunangan, sudah ada janji mau kawin. Ternyata tunangannya itu berselingkuh, punya pacar yang lain. Dia kecewa, akhirnya ambil keputusan hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Lalu ada usaha ingin bunuh diri tapi tidak mati, hanya menimbulkan cacat saja, jadinya pelok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, sebetulnya terbongkarnya perselingkuhan tunanganmu itu adalah limpahan kasih sayang Tuhan, ingin menyelamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak berterima kasih kepada Allah, malah engkau menuduh Allah kejam terhadap dirimu? Itu artinya menyelamatkan kamu, jangan sampai kamu menjadi korban. Sebelum menjadi suamimu, Allah perlihatkan kebusukan tunanganmu itu. Jadi saya menanya, dengan terbongkarnya tunangannya berselingkuh, ini dijeblos, kenapa diselamatkan oleh Allah? Betul nggak? Nah, itulah makanya misinterpretation kita itu. Jadi jangan sok merasa lebih pintar dari Allah sehingga aku menentukan harus ini, harus ini, harus ini. Mintalah kepada Allah dan serahkan, ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk diriku. Kalau kamu ingin suami yang soleh, mulailah kamu mulai dari dirimu sendiri, jadilah engkau perempuan yang solehah. Karena lelaki yang ingin mencari perempuan juga ingin mencari perempuan yang solehah juga. Mana mungkin dua orang yang berbeda akan bisa bertemu? Aturan di alam dunia itu dalam peribahasa orang Mesir, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung-burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Jangan mencari suami yang soleh, kamunya saja yang soleh. Kebalikannya juga, kamu gak usah cari perempuan yang soleh. Ya, bikin saja dulu, ciptakan dulu dirimu sebagai lelaki yang soleh. Dengan orang yang soleh akan ketemu dengan orang yang soleh. Tukang beca ngumpulnya dengan tukang beca, kiai dengan kiai, copet sepertilah kira-kira. Ini satu dalam hal artian memilih. Jadi saya ingin punya istri. Ditanya seperti apa yang engkau inginkan, yang terbaik menurutmu. Yang penting asal perempuanlah. Ya, siapa biarkan engkau yang memilihmu. Aku yakin pilihanmu pasti yang paling tepat dan pasti yang paling baik. Itu saja persoalannya. Nah, di sini ada perlawanan di dalam diri kita secara psikologis. Di dalam diri kita ada perlawanan. Ketika kita punya niat sesuatu, baru niat saja itu sudah dijamin akan menjadi kenyataan apabila di dalam dirimu ada harapan. Tapi kenapa tidak terjadi? Yaitu persoalannya kembali kepada niatmu sendiri. Pada saat kita punya niat yang baik, itu sudah dipersiapkan oleh Allah segala fasilitasnya, segala kemungkinannya untuk terwujud. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa tidak terjadi? Dari something wrong, ada sesuatu yang salah dalam dirimu sendiri. Itu. Jadi tidak awali lagi dari niat kita sendiri, ya, yang muncul dalam diri kita, lalu kita berbuat, lalu kita berdoa. Nanti doa itu ada dua macam. Ada doa dengan lisan, ada doa dengan perbuatan. Omong kosong engkau berdoa dengan lisan, tapi pekerjaanmu tidak menunjukkan bahwa engkau berdoa kepada Tuhan dengan perbuatan. Ad-doa bil qauli wa ad-doa bil amali.
Anak sekolah ditanya pengen pintar, pengen, tapi ternyata dia sering bolos. Berarti benar nggak doanya itu? Enggak, niatnya nggak benar. Ya, nah itu yang jadi persoalan. Makanya apa berdoa dulu, apa bekerja dulu? Kalau menurut peribahasa Yunani, ora et labora, bekerja dulu lalu berdoa. Betul nggak? Ora itu bekerja, ora itu berdoa, labora itu bekerja. Jadi antara berkata dan bekerja ini dua-duanya membuktikan kita punya niat yang benar. Itu saja yang jadi persoalannya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa percayalah pilihan Tuhan terbaik. Sehingga ketika kita gagal untuk mencintai seseorang, ya, cinta kita ditolak, jangan kecil hati. Cobalah kita memberikan sugesti, self suggestion. Cintaku ditolak, oke, aku pasti akan diberi pengganti yang lebih baik lagi. Ketika kita bisa mengolah pikiran seperti itu, tidak mungkin kau berputus asa dan tidak mungkin engkau kecewa. Setiap ada sesuatu yang hilang pada diriku, mobilnya hilang, oke, aku yakin akan dikasih mobil yang lebih bagus lagi. Iya, kehilangan suami, oke, karena berselingkuh terjadi perceraian, nggak ada masalah. Aku pasti akan diberi suami yang lebih baik lagi. Saya kira itu perlu memberikan harapan dalam diri kita dalam hidup ini. Kalau tidak itu kita akan terjumus pada keputusasaan. Jadi artinya bahwa memilih sesuatu apapun yang kita inginkan, biarkan Allah yang menentukannya semuanya itu. Kemudian la fima yakhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuriduhu la fil waqti alladhi turiduhu. Waktunya Allah yang menentukan, bukan engkau yang menentukan. Jadi dua sekali yang perlu disampaikan, mintalah kepada Allah, kapan dikabulkannya serahkan Allah yang menentukan waktunya kapan. Mintalah kepada Allah, caranya bagaimana silakan Allah yang menentukan. Lalu bagaimana pilihannya, biarkan Allah yang memilihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu, baik, akan dibuka beberapa pertanyaan. Saya buka untuk termin pertama ini untuk 3 orang penanya. Dipersilakan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Buya tadi terkait dengan doa. Memang doa adalah kebutuhan bagi kita, apalagi tadi sudah disampaikan ud'uni astajib lakum. Artinya kita diperintah untuk berdoa kepada Allah dan Allah akan mengijabah doa kita. Tapi memang kenyataan di masyarakat, memang kita itu bukan berdoa seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, kita banyak mendikte. Pengennya tuh kayak makan cabai, sekarang makan, sekarang pedas gitu mungkin ya. Padahal terkabulnya doa adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang benar harus disampaikan oleh Buya tadi bahwa Allah lebih tahu cara mengabulkan doa kita. Dan kita pun mungkin pernah merasakan ketika kita kedatangan seorang pengamen ke rumah, laki-laki, udah tua, kumel, suaranya nggak enak, bau, gitu. Mungkin pengamen itu akan segera kita kasih uangnya, gitu. Biar apa? Biar cepat pergi. Tapi ketika pengamen itu datang, yang datang wanita cantik, kemudian lagunya enak, iramanya bagus, baunya wangi, mungkin kita tidak segera mengasih kepada pengamen itu. Maka mungkin ketika lagu selesai kita minta request lagi, terus lagi, mungkin begitu. Bukan kita tidak memberikan, tapi kita senang mendengarkan pengamen tadi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Buya tadi, saya memberikan konklusi. Tolong saya
Saya mohon ini apakah kesimpulan saya ini salah atau benar. Sedikit saya sudah mengorek-orek Buya tentang doa. Ya Allah, jikapun doa-doaku tak kau kabulkan, maka aku akan terus berdoa, karena aku berdoa untuk mentaati perintah-Mu dan sebagai bukti bahwa aku selalu membutuhkan-Mu. Ya Allah, jikapun doa-doaku tak kau kabulkan, maka aku akan terus berdoa, karena Engkau pasti sedang memilih waktu yang tepat atau mengganti yang lebih baik. Yang terakhir, ya Allah, jikapun doa-doaku tak kau kabulkan, maka aku akan terus berdoa, karena pasti semua doaku akan menjadikan tabungan di hari pembalasan. Itu saja, mohon dikoreksi Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya jawab bahwa Allah mengabul doa kita. Dipastikan dulu. Kita yakin Allah bahwa pasti akan mengabulkan doa kita dengan persyaratan tadi. Niatnya jelas. Ya kan begitu? Niatnya jelas, kemudian keinginannya juga pasti maunya apa. Ya. Tidak ada sesuatu. Jadi kalau ada orang doa tidak dikabul, itu mesti ada sesuatu. Jadi sebelum kita ini berdoa, ada satu hal yang penting. Bukan hanya berdoa, tapi ada yang lebih penting lagi sebelum kita memanjatkan doa, yaitu bagaimana supaya engkau layak diberi oleh Allah. Karena juga kelayakan ini semacam ini. Anak kita baru umur 25 tahun, baru belajar usaha, belum punya istri. Dia berdoa pengen jadi konglomerat, berdoa pengen punya uang 100 miliar. Lalu dikabul. Ini dikabulnya untuk meningkatkan kualitas dia dalam hidup atau menjerumuskan dia? Menjerumuskan dia. Karena anak umur 25 tahun belum punya istri, punya uang 100 miliar, dijamin bener nggak? Allah juga tahu kira-kira dong. Jadi artinya layak. Anak saya yang kecil menggugat, kenapa kakak dikasih 50.000 per hari? Ya, saya hanya 5.000. Ya, kamu sekolahnya baru SD. Betul enggak? Kamu lagi kuliah, ya kan? Itu salah. Jadi itu satu kelayakan. Kemudian kalau ada orang merasa doanya tidak dikabul, tetapi sebenarnya dia dikabul. Kenapa ada salah paham antara dirimu dan Tuhanmu? Tuhanmu mengabulkan, tapi engkau merasa tidak dikabulkan. Karena yang beda persepsi. Karena yang kau inginkan A, tidak dikabul A-nya, Allah pilihkan yang B, yang lebih baik buat kamu. Selama ini engkau merasa doamu tidak dikabul. Kamu jatuh cinta sama Zulekha, melamar ditolak, akhirnya kawinnya sama Hasanah, dikabul apa ditolak? Dikabul, tetapi yang milih, yang buat yang paling cocok buat kamu itu Hasanah, bukan Zulekha. Itu beda persepsi. Seperti bapak kepala sekolah pengen makan soto, tapi nggak ada, adanya sayur asam. Dikabulkan dengan makannya? Dikabul. Hanya bukan soto, sayur asam. Jadi seringkali kita kepada Tuhan itu punya praduga yang buruk, bahwa doa kita tidak didengar, tidak dikabulkan. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di luar engkau berdoa atau tidak, segala rahmatnya berlimpah ruah diberikan kepada dirimu tanpa imbalan apapun.
dari matamu, telingamu, hidungmu dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya pemberian Tuhan tanpa kau minta. Ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ini kalau tidak hidup ini stres, hidup ini tegang menjadi. Ya, senang sama Juleha, kawinnya sama Hasanah. Nah, gagal apa sukses nih? Kamu mengatakan gagal. Padahal Allah yang tahu keburukan-keburukan Juleha dan Allah tahu kebaikan-kebaikan Hasanah. Kamu mintanya Juleha, oke dikabul. Ku beri yang lebih baik, mau nggak? Bapak kepala sekolah minta Honda Brio, saya kasih Mercedes, mau nggak? Nah ya itu persoalannya. Jadi salah persepsi. Ini sehari-hari yang menyebabkan kita ini stres, depresi dan sebagainya, hidup tidak nyaman. Itu berawal dari suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu waktu masih jadi santri Babakan tahun 71, ya saya berdoa dari 67 68 sampai 70 saya pengen belajar ke luar negeri, pengen belajar ke Iran. Pengen belajar ke Iran. Masih juga dulu. Saya sudah sudah dijawab silakan datang ke kedutaan Iran. Nah, saya datang itu bulan November lah. Datang ke sana, saya disalahkan kenapa kau datang bulan Desember? Kuliah sudah mulai bulan Juli. Karena liburnya kan Juni, Juli, Agustus. September sudah mulai kuliah. Kamu kenapa November baru datang? Gagal saya. Akhirnya kemana berangkat saya? Saya ke Irak jadinya. Jadi saya berdoa pengen belajar luar negeri, dikabul tapi ditolak oleh Tuhan. Dikabul, tapi tidak ke Iran. Suruh ke Irak sama Gus Dur. Kenapa? Di sini ini lebih baik, masa nggak mau? Kalau saya jadi ke Iran nggak laku saya. Paham nggak? Mungkin nggak ada orang manggil saya selama Babakan juga mungkin nggak manggil saya. Paham nggak? Jadi percayalah. Jadi kalau engkau masih kecewa atas pilihan Tuhan, berarti engkau menganggap dirimu lebih tahu dari Tuhanmu. Terima kasih itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bermuajah dengan Buya. Dan tadi cukup menarik saya perhatikan ketika Buya memberikan penjelasan bahwa secara empirik doa yang dikabulkan itu bentuknya berbeda, tapi hakikatnya itu dikabulkan. Misalnya tadi dengan contoh berdoa untuk mendapatkan Juleha, tapi dapatnya Hasanah. Ya mungkin saya pun seperti itu saya alami gitu ya. Berdoanya untuk Hasanah, dapatnya Umaymah misalnya begitu. Secara empirik berbeda. Memang dalam acuan yang terdapat dalam Al-Quran, Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, bahwa berdoalah kalian semua, niscaya akan aku kabulkan. Hanya permasalahannya ketika secara empiris itu kelihatan tidak semua doa dikabulkan, dan memang ini sangat logis karena orbitasi kita berbeda gitu. Kalau kita ingin berdoa ingin menjadi konglomerat, kita hanya sebagai pegawai negeri dan berdoa untuk menjadi konglomerat. Tentu secara empiris ini tidak sinkron, karena orbitasi kita hanya seorang pegawai negeri.
doanya ingin jadi konglomerat. Namun tentu lebih jauh kita boleh bertanya ketika tadi Buya memberikan batasan, ya seolah-olah batasan bahwa kita jangan terlalu ngeraik gitu ya, berdoa dengan berbagai redaksi yang rupa-rupa. Itu sesungguhnya hanya memerintah Allah saja gitu. Padahal inti berdoa itu apakah memang ibadah? Dan ketika beribadah itu tentu karena ini sifatnya mungkin gue rumah tuh, jadi ya sebanyak-banyaknya kita menyampaikan pengharapan yang baik itu boleh-boleh saja. Secara umum dipahaminya doa itu menyampaikan harapan atau menyenandungkan harapan, ya tentu segala harapan yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan ini, meskipun nanti muaranya satu, misalnya hasanah fil akhirah, meskipun muaranya ke sana. Persoalan dikabulkan, ya memang itu hak prerogatif Allah. Dan sesungguhnya kalau kita ingin beribadah ya tidak perlu berpikir apakah doa saya nanti dikabulkan atau tidak. Yang terpenting terus saja kita senandungkan harapan kita yang paling baik, yang terbaik, supaya membuang pesimisme kita, supaya membuang keputusasaan kita terhadap rahmat Allah. Jadi kalau redaksi doa itu dibatasi, seolah-olah kita membatasi diri untuk mengekspresikan beribadah kepada Allah yang dalam bentuk doa itu. Sedangkan memang dikabul doa itu faktanya itu secara empiris tergantung dari orbitasi kitanya berada di mana. Artinya sesuai dengan kapasitas kita, doa itu akan dikabulkan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, Buya. Mudah-mudahan Buya bisa menangkap apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Kata Kanjeng Nabi, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, hatimu yakin betul bahwa doamu dikabul oleh Allah. Muqinuna bil ijabah. Kalau ragu-ragu jangan berharap. Saya juga orang-orang minta bantuan kepada saya baca dari mimiknya, dari body language-nya, seperti ada keraguan pada dirinya. Saya bisa membantu atau tidak? Enggak, saya bantu. Ya. Atau datang juga akan terpaksa. Ada orang undang saya untuk ceramah di Indramayu, banyak kota. Yang undang itu panitia, terbelah dua panitianya, pro dan kontra. Yang undang saya, dia meyakini Buya ini mubalik, kondang, kiai, alim. Yang satunya lagi, kisah kutu bukan kiai, kidukun. Ini ragu-ragu bisa ngaji nggak Buya Sakurnya? Soalnya kan tukang sembar-sembur kayak udah dumuk. Ya, bikin jimat kan gitu, tukang tetapa. Kalau ini intelektualitasnya paham, jadi sekolahin di sini. Sampai taruhan kok. Ya itu persoalannya. Kalau iya bisa ngaji, berapa kamu bayar? Kalau ternyata nggak bisa ngaji, berapa kamu bayar? Taruhan. Ada keraguan pada itu. Saya sendiri berangkatnya itu males. Ya, makanya orang memanggil orang itu ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kita juga sama, nggak usah memanggil seorang perempuan yang kau cintai. Kalau engkau manggil namanya ragu-ragu, nggak bakal menyahuti kok. Percaya nggak? Itu ada hubungan psikologis dengan cara memanggilnya saja. Iya, sudah salah mengucapkannya. Bapak Abdul Syukur
Nama saya Abdul Syakur, banknya Abdul Syukur. Berbeda manggilnya itu. Dan ada karisma, ada kontak batin antara manusia itu memanggil nama orang yang kita yakin sekali itu dia akan menyahutnya dengan baik. Juleha, namamu tidak ada artinya, tetapi ketika namamu disebut orang yang kau cintai, maknanya berbeda. Percaya enggak? Ini kita kajian psikologis, bahwa pertama kita yakin dulu. Sekarang begini, saya mau minta uang 100.000 sama Bapak Kepala Sekolah. Saya yakin beliau ini pasti punya dong. Masa Kepala Sekolah nggak punya uang 100.000? Betul nggak? Saya ada yang pasti dikasih dong. Tolong dong 100.000 perlu nih. Tapi kalau yang saya mintanya Mamang Kadin, buruh tani tukang macul, akan muncul keraguan saya, ada enggak ya? Jadi ketika engkau meragukan kekuasaan Tuhan, engkau belum meyakini. Itu menjadi persoalan, itu psikologis. Saya juga beda, orang datang dengan keyakinan Buya ini punya ini, mobilnya bagus, punya gede, sekolahnya 20 luar negeri. Cara datangnya juga beda kok. Cara menghadapnya berbeda. Kalau dia melihat saya sebagai dukun, ngetok pintunya digabruk-gabruk kok. Betul nggak? Bakal perlu ditajam orang sikil. Ini kita bisa meluas masalah ini dengan yakin akan dikabul oleh Allah. Itu satu poinnya. Doa itu mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukh itu otak atau inti lah. Kalau as-salat itu imaduddin, tiang agama, tiang. Tapi kalau doa itu otaknya, dia yang menggerakkan, dia yang memprogram semuanya itu. Lalu gimana maksudnya apa otaknya ibadahnya? Apa maksudnya? Intinya ibadah itu di mana letaknya? Dengan kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan, satu, bahwa engkau menetapkan dalam hatimu bahwa Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah majikanmu, dan Allah layak untuk diminta, dan Allah punya kemampuan untuk menjawab doa-doamu. Itu saja yang paling penting, pengakuan terhadap Tuhanmu, majikanmu. Itu satu poin. Kalau tidak, mana mungkin kau minta sama Allah? Berdoa itu ininya suatu komitmen dalam diri kita sendiri bahwa engkau adalah Tuhanku, tempat meminta segala-galanya. Dan yang kedua, engkau memposisikan dirimu sebagai hamba Allah. Sebab bagaimanapun orang yang minta kepada siapapun, kalau saya minta kepada kepala sekolah, posisi psikologi saya berada di bawah beliau. Percaya nggak? Betul nggak? Nah, iya dong. Nah makanya kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau dia ke bawah namanya amar. Kalau selevel namanya iltimas. Jadi ketika engkau berdoa pada Allah, engkau memposisikan dirimu sebagai hamba Allah. Kita sesama saja kalau orang minta, pasti yang minta itu posisinya lebih rendah dari saya dong. Betul nggak? Makanya itulah saya bukan sombong ya, kadang-kadang Buya bikin proposal, nanti dibantu. Ngapain bikin proposal? Makasih aja proposal. Sejak kapan kamu menyuruh saya minta sama kamu? Aku hanya minta sama Allah, kalau nggak ada urusan dengan kamu. Ya, artinya kesombongan betul. Sebab saya tidak ada kontrak monoloyalitas.
kontrak monoloyalitas, kesetiaan tunggal. Aku hanya mengabdi untukmu ya Allah, dan aku hanya minta pertolongan hanya kepadamu, tidak akan pada yang lain. Ini yang jadi persoalan. Nah, ini artinya bahwa satu, kita mengakui adanya Allah sebagai Tuhan yang penguasa. Yang kedua, kita mengakui sebagai hambanya. Kemudian yang ketiga tadi saya jelaskan, dengan berdoa itu merawat harapan dalam diri kita sendiri. Itu makna inti doa adalah seperti itu. Ya, ibadah itu ibadah hati. Intinya ibadah hati. Jadi ibadatul jawarih khairun min ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu lebih baik daripada ibadah fisik. Orang yang kerja fisik, tukang macul berapa sehari? 100.000. Ya, high skill yang menggunakan intelektualitas, gajinya 1 miliar 1 bulan. Nah, itu kadang-kadang kita menghabiskan waktu kerja fisik. Ya, padahal intinya adalah ibadatul qulub itu lebih hebat daripada ibadah. Dan doa ini salah satu ibadah hati yang semacam itu. Kemudian lagi dari sisi yang lain, namanya da'a yad'u. Apakah dai atau dakwah atau dai yang berdoa atau yang berdakwah? Kata-kata doa itu, dakwah itu, doa itu adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah invitation, mengundang, memanggil. Nah, tata keramanya orang yang mengundang, dia datang baik-baik dong, pakai bajunya yang rapi, menghadap saya, Pak Kiai, saya mau ngawinin anak, invitation. Bahasa Inggrisnya invitation, bahasa Indonesia apa? Undangan. Saya maunya anak, hari Minggu depan saya harap mohon Pak Kiai datang, kan begitu. Ya, datangnya ya harus dengan wajah yang baik, dengan bisa membujuk, bisa dengan kata yang halus. Bahkan kalau perlu, Pak Kiai ini amplopnya buat ongkosnya, kan begitu. Betul enggak? Baru datang. Ini orang berdakwah atau berdoa bawa pentungan sambil takbir, berdakwah begitu tuh. Ya, mengundang orang juga sama, berdakwah dalam mengundang orang harus dengan cara yang baik-baik. Nah, makanya ekspresi dari doa yang kesungguhan itu saya bisa melihatnya, bisa mengamatinya melalui mimiknya, intonasinya, tetesan air matanya, cara memandangnya, dan getaran suaranya beda sekali. Itu kadang-kadang ada para kiai yang sengaja mengkondisikan dirinya ketika berdoa ingin membuat dirinya supaya sedih, supaya bisa menangis dengan suara yang digetar-getarkan. Nggak apa, oke, it's good, baik aja, nggak apa-apa ya. Tapi yang saya minta jangan yang artifisial sedihnya itu, tapi betul-betul ini dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekali. Jadi yang dimaksudkan dengan doa mukhul ibadah, inti ibadah adalah satu pengakuan dia adalah Tuhan. Intinya beragama adalah mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang lainnya adalah penyempurnaan, tapi intinya otaknya adalah ketuhanan. Itulah yang kita sampaikan bahwa engkau layak untuk diminta, dan aku minta kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu. Tidak mungkin aku akan mengetuk pintu siapapun kecuali mengetuk pintumu saja. Saya kira di situ perlu sekali di dalam doa itu ada kalimat-kalimat yang eksklusif yang menunjukkan ikhtisas. Makanya wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'inuka, aku minta pertolongan kepadamu.
memungkinkan kepada Allah minta, kepada yang lain juga minta. Tapi kalau iya karena sain, hanya kepada bulah aku meminta, mintaku hanya kepadamu saja, tidak akan minta kepada yang lain. Itu jumlah eksklusif atau al-qasar atau al-ikhtisas semacam itu. Terlalu banyak sekali filosofis tentang berdoa kepada Tuhan ini, ya. Yang jelas yang saya uraikan tadi adalah bisa menjadi realita. Kembali lagi persoalannya dari awal, niat awal dulu, karena bagaimanapun walikulli imri'in ma nawa, orang tergantung niatnya. Jadi nanti kalau sekalipun hasilnya baik tapi niatnya buruk, tetap buruk. Kalau niatnya baik sekalipun hasilnya buruk, tetap baik. Nah, saya ingin sampaikan, ada 2 orang nyobek perut, korbannya mati. Yang satu dokter, yang satu garong, yang satu niatnya cari penyakit, yang satu niatnya cari duit. Duanya mati karena gagal. Yang satu dapat duit, yang satu masuk penjara. Apa yang dikatakan motif? Jadi itu adalah motivasi, itu sangat penting sekali. Makanya pembunuhan dianggap kriminal kalau berencana. Kalau kecelakaan ya tidak dong, makanya ya hukumannya hanya kelalaian palingnya sekian bulan. Kalau berencana ya hukum mati lagi. Itulah makanya likul imri'in manawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gitu kira-kira. Oh iya, ya mimpi itu hononi ya. Bisa mimpi artinya cita-cita, keinginan, bisa mimpi dalam tidur, melihat sesuatu dalam tidur, impian ya. Jangan bermimpi masuk surga, nah, jangan pernah berkeinginan masuk surga kalau dalam hatimu sudah kesombongan. Begini masalah mimpi itu bukan doa, tapi itu adalah isyarat-isyarat atau firasat-firasat. Para nabi, para rasul, orang soleh, ulama solihin juga sama, seringkali diberi mimpi-mimpi sesuatu yang belum pernah terjadi. Tetapi itu bisa saja dari mimpi sesungguhnya dalam tidur menjadi impian hidup. Ya, dari mimpi dulu. Jadi artinya dari mana kecerdasan kita muncul? Manusia berpikir berawal dari mitos-mitos, khurafat, asatir. Itu adalah sejak manusia bermitos, itulah lonjakan pertama manusia berpikir. Maka saya tidak memusuhi mitos sebagai realita. Dalam dunia pemikiran awalnya mitos dulu, baru orang berpikir, membuktikan kebenaran mitos, terjadilah pemikiran-pemikiran. Nah, jadi kecerdasan orang ini berawal dari mitos, lalu masuk dalam wilayah imajinasi. Yang membuat orang itu cerdas sebetulnya adalah imajinasinya, bukan premis-premis silogismenya, bukan logik dan unlogiknya, tapi dalam wilayah imajinasi membuat orang menjadi semakin cerdas. Kalau orang otaknya cerdas dalam matematika, tapi tidak pun didukung dengan imajinasi yang hebat, dia bodoh. Menghadapi masalah baru tidak bisa menyelesaikannya. Nah, ketika kita berimajinasi, itu bisa kita mimpi dalam sadar, bisa mimpi dalam tidur. Namanya al-hulmu fil yaqdah. Dan di dalam ruang imajinasi itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Semua intuisi, semua imajinasi, rekayasa teknologi itu diolahnya dalam wilayah imajinasi dalam alam bawah sadar. Intuisi yang datang dalam pikiran kita itu bukan di alam sadar, tapi di alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu jauh lebih luas wilayahnya. Bahkan kalau kita dalam alam sadar mengerjakan sesuatu, yang lain terabaikan. Kita nulis surat,
utang lupa, anak belum makan lupa, istri lagi di pasar tidak dijemput lupa, karena kita ini. Jadi hanya satu pekerjaan, tapi di alam bawah sadar kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Namanya unconsciousness, ruang di bawah sadar, al-lawa'i dalam bahasa Arabnya. Itu lebih luas sekali. Saya bisa dalam saat yang sama. Saya sambil nyetir, maka saya melihat spion kanan kiri, spion dalam. Dia kan mengawasi orang yang lalu lalang nyabrang dan sebagainya. Ya, dalam alam bawah sadar. Kecepatan mobil juga saya kendalikan. Ini mesti pindah gigi 2, gigi 3, gigi 4. Udah pelan lagi pindah gigi 3 lagi, nginjak keren. Semuanya berjalan, nggak ada masalah. Tapi dalam saat yang sama, saya juga menikmati rokok yang saya hisap kok. Betul nggak? Dalam saat yang sama, saya bisa menikmati lagunya Celine Dion, The Power of Love. Dalam saat yang sama, saya merancang ceramah saya, materinya apa yang disampaikan. Betul nggak? Itu hanya bisa dilakukan dalam alam bawah sadar ini. Nah, itulah bagaimana kita mengeksplor alam bawah sadar supaya lebih cerdas. Nah, dalam alam bawah sadar itulah makanya nanti dalam memori kita itu seringkali masuk ke dalam, lebih dalam lagi, bukan bawah sadar, tapi dalam tidak sadar. Ya, namanya verdrongen kompleks kata orang dulu. Itu seringkali muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk rasa. Mungkin anak-anak kita sering sedang nyetir mobil, tiba-tiba hati kita senang, bahagia, sebabnya apa nggak tahu. Atau kadang-kadang kita lagi duduk sendirian, tiba-tiba datang rasa sedih, sebabnya kita nggak tahu. Sering terjadi nggak begitu? Itu artinya ada kenangan-kenangan lama yang mereproduksi sendiri tanpa kita panggil. Nah, situlah dalam pertempurannya menjadi angan-angan, menjadi cita-cita, menjadi harapan. Dan itu akhirnya akan mendorong kita menimbul keinginan-keinginan, lalu di penghujungnya adalah menjadi doa. Akhirnya kita punya keinginan dari hal semacam itu. Saya sebelum 71 keluar negeri itu setiap malam, ya lama ya, sebelum makbarah Kiai Maktum, Kiai Hanan itu banyak orang pada zikiran, itu saya yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan. Ya, belum ada orang di situ. Saya sendirian bawa bantal, bertukar, bawa kita, bawa lampu, itu malam. Ya, Kiai Maktum udah meninggal, bisa menjadi saksi, biarkan gitu. Nah, pada suatu hari saya mimpi ke Mesir. Mimpi ke Mesir. Lupa. Ya, 68, 69, 71, 3 tahun yang lalu baru akhirnya saya berangkat ke luar negeri. Saya di Mesir itu pada bulan puasa. Saya ikut numpang di rumahnya Kiai Masyuri Syahid, orang Geraksan itu. Karena ya sudah lama di sana. Nah, setelah selesai maghrib, saya diajak oleh Kiai Masyuri, yuk kita sholat tarawihnya di Masjid Al-Azhar. Ya, ayo silakan, kita pun selesai buka ke Masjid Al-Azhar. Begitu masuk ke Masjid Al-Azhar, saya terkagum-kagum. Ini masjid pernah saya lihat, di mana nggak tahu. Pak Kiai sebentar masih. Saya pernah manjat tiang dan duduk di risklangnya ya, duduknya. Entar dulu saya cari, ketemu tiang yang saya panjat tuh. Ini tiang saya panjat, saya duduk di situ. Di situ ada orang lagi ceramah. Karena sini padat, banyak orang Mesir itu tinggi-tinggi, sayanya tidak tinggi, akhirnya terpaksa naik tiang itu. Ini tiangnya. Baru saja ini mimpi ketika saya tidur di makamnya Kiai Hanan.
Iya, jadi artinya itu bisa terjadi dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mengalami masuk suatu tempat kaya-kaya pernah kesini. Nah, menurut teori Sigmund Freud, peletak batu pertama psikoanalisis itu bahwa jasad dan roh ini seperti begini. Kalau kita sejajar, yang kita impikan adalah apa yang terjadi hari ini. Siang ditolak cintanya, malamnya mimpi diterima cintanya. Siangnya pengen makan sate, tidak tercapai makan satenya, akhirnya makan tempe, malamnya mimpi makan sate. Ini artinya ketika sejajar. Nah, ketika roh kita ke belakang, mimpi kita masa anak-anak dulu. Mimpi saya waktu dulu masih anak-anak mondok di pesantren Gadang Pinggan. Mimpi saya waktu di Cirebon, mimpi dulu. Nah, kalau rohnya lebih dulu, kita melihat sesuatu yang jasad kita belum pernah melihatnya. Itu menurut dari Sigmund Freud. Jadi artinya apakah mimpi itu doa? Tidak juga, tetapi ada hubungannya ya, dari mimpi-mimpi itu membentuk satu keinginan, cita-cita, dan akhirnya direalisasikan dalam bentuk doa kepada Allah. Saya kira mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Maka bismillahirrahmanirrahim. Rabbana uzana manusyura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.